berbicara anak itu termasuk dalam fase perkembangan bahasa anak. Jadi sangat luas sekali karena dari anak usia 1 tahun ya dengan usia sekolah dasar itu bahasa anak sudah berkembang begitu pesat. Nah, ketika kita masuk terkait dengan etika berbicara, bagaimana anak mampu mengungkapkan atau mengekspresikan bahasanya dengan cara sopan, dengan nilai-nilai yang baik, tata krama, tidak menyakitkan, tidak berteriak-teriak, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Saam Institute, tempat bertukar informasi, menginspirasi dan membahas isu-isu terkini. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Bu Eva Mailana. Hari ini narasumber kita yaitu Ibu Susi Fatikoh MPD, biasa dipanggil dengan Umi Susi. Apa kabar Umi Susi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Eva kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Kesibukannya apa Umi sekarang? Saat ini Umi sendiri sedang mengemban amanah ya sebagai kepala sekolah di Sekolah Alam Ananda Mandiri. Selain itu juga Umi sebagai konselor di Daycare and Preschool Ananda Mandiri yang ada di Slawi ataupun di Jatibarang. Wah, sibuk juga ya Umi ya? Pastinya, apalagi ada 4 anak kecil-kecil ya. Selain itu sebagai ibu rumah tangga dan istri. Berarti harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin ya Umi. Iya, insya Allah. Nah, hari ini kita temanya yaitu tema berkomunikasi, etika berkomunikasi dengan anak. Nah, dengan seiring perkembangan zaman nih Umi, ada TikTok, ada media sosial lainnya seperti Facebook dan lain-lainnya. Itu kan mempengaruhi tingkat kesopanan anak, cara bicaranya. Nah, menurut sudut pandang Umi sendiri, apa sih itu etika berbicara anak? Ya, ketika kita membahas tentang etika berbicara anak, Bu Eva, jadi berbicara anak itu termasuk dalam fase perkembangan bahasa anak. Jadi sangat luas sekali karena dari anak usia 1 tahun ya dengan usia sekolah dasar itu bahasa anak sudah berkembang begitu pesat. Nah, ketika kita masuk terkait dengan etika berbicara, bagaimana anak mampu mengungkapkan atau mengekspresikan bahasanya dengan cara sopan, dengan nilai-nilai yang baik, tata krama, tidak menyakitkan, tidak berteriak-teriak, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Gitu. Mengapa etika di sekolah sangat diperlukan itu? Ya, karena kita sendiri memahami ya, anak itu butuh pendidikan. Pendidikan itu sesuatu yang sangat penting, Bu Eva. Dan kita tahu waktu anak selain di rumah itu lebih banyak di sekolah, dan di sekolah anak bersosialisasi sangat luas dengan teman sebayanya, dengan gurunya, adiknya, kakak kelasnya. Jadi ketika berbicara di pendidikan ataupun di sekolah anak tidak berkembang dengan bagus, pastinya akan terbawa. Karena itu bagaimana seorang guru, lingkungan sekolah itu menstimulasi agar anak-anak bisa etika berbicaranya itu baik dan sopan ya, karena lahirnya aspek perkembangan anak bahasa itu salah satunya selain dari orang tua ya dari sekolah. Nah, itu berarti sangat penting sekali ya. Bagaimana cara agar siswa dapat terbiasa dengan etika berbicara di sekolah, tentunya dengan sopan santun terhadap guru, terhadap teman, terhadap staf dan lain-lain, itu dengan bicara yang lembut, sopan dan patuh, itu seperti apa? Ya, seperti tadi yang Ustadzah Eva sampaikan ya, yang Bu Eva sampaikan tentang etika berbicara, bagaimana kita melatih Ananda itu memang tidak mudah Bu Eva. Apalagi anak-anak sekarang ya, yang tadi Bu Eva menyampaikan banyak
dari TikTok ya, kemudian dari Facebook dan lain sebagainya. Berarti kita butuh kontrol yang kuat. Nah, sebenarnya peran sekolah ini hanyalah mensupport Bu Eva. Yang terpenting adalah bagaimana peran orang tua. Tetapi ketika kita concern di sekolah, apa yang harus kita lakukan? Jadi seorang guru itu pertama harus bisa menjadi teladan. Nah, kalau gurunya tidak bisa menjadi teladan bagi seorang anak ya, bagaimana etika berbicara yang baik ya, misalkan kita ini kan di daerah Tegal ya, biasanya bahasanya itu bahasa sedikit apa ya? ngapak. Iya, sedikit ngapak-ngapak ya. Tetapi kita harus mengajarkan anak, oh ketika kita di formal ya, kita juga jangan pakai nyongi Bu ya, kepriben ya. Jadi kita harus mengajarkan bahasa memakai kata saya. Nah, jadi ketika guru mengungkapkan kata saya juga Bu Guru, saya, itu dengan keteladanan bahasa sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah memberikan aturan Bu Eva. Jadi ada aturan di kelas. Bisa aturan ini disepakati bersama-sama. Nah, jadi anak-anak biasanya ketika ada motivasi dapat bintang atau reward, atau nanti yang hari ini berbicaranya kurang bagus mendapatkan warna merah, nah, misalkan itu salah satu contohnya, itu membuat anak lebih semangat. Kemudian anak bisa diajak bercerita tentang bagaimana dulu para sahabat-sahabat, kemudian bisa juga diajak nonton nobar tentang edukasi, etika berbicara yang bagus, bahkan bisa juga langsung praktek Eva. Praktek apa? Jadi lebih implementasi di sekolah. Praktek anak-anak itu dengan teman sebayanya. Yuk kita praktek untuk public speaking. Di sini ada ya public speaking. Nah, bisa dibikin drama, kemudian dibikin dialog. Ketika ada bahasa atau bullying ya, kata-kata yang menyakitkan, itu tidak enak. Akhirnya anak kan mengena dengan sendirinya ya. Jadi pembiasaan keteladanan itu penting. Kemudian juga di sekolah itu harus ada tulisan-tulisan, mari berbicara sopan dan santun, himbauan. Dengan sendirinya anak terstimulasi dari melihat, dari mendengar, dari tadi praktek ya, dari melihat contoh di sekitarnya. Itu insya Allah ketika dilaksanakan dengan maksimal akan bagus Bu Eva, apalagi ditambah peran orang tua. Nah, tetapi semaksimal mungkin ya Bu Eva, ketika sekolah sudah luar biasa, ternyata di rumah belum bisa mengimbangi. Nah, itu biasanya menjadi salah satu problem Bu Eva. Selain di sekolah nih, bagaimana pelaksanaan etika berbicara dalam kehidupan sehari-hari di rumah tentunya? Jadi Umi inget ya, ada salah satu pakar psikolog Bu Eva, itu namanya Zongpiaze dari Swiss. Beliau menyampaikan perkembangan bahasa anak itu sebenarnya terkait dengan perkembangan kecerdasan anak. Nah, ini yang perlu orang tua pahami. Terkadang orang tua, oh yang penting anak saya sudah bisa mengungkapkan perasaannya, oh yang penting anak saya sudah bisa berbicara dengan lancar, sudah tuntas dan selesai. Padahal ketika anak bisa mampu berbicara, tahu momennya ya, oh ini saatnya saya bicara, oh ini saatnya saya tidak bicara. Itu apa? Itu adalah bagaimana di rumah orang tua itu mengontrol ya, mengontrol Ananda. Jadi ketika Ananda mungkin dengan cara yang berteriak-teriak ke orang tuanya ya, kadang orang tuanya merasa bahwa itu hal biasa Bu Eva, tidak peduli. Mana bukuku ya kan, misalkan mau sekolah kita biasanya kalau pagi-pagi sepatuku mana, teriak-teriak. Nah, orang tua udah mengabaikan hal itu. Nah, dengan pembiasaan kemudian mengontrol, mengarahkan bahwa ketika berteriak dengan orang tua itu tidak bagus. Kemudian juga tidak boleh menyela. Nah, kadang kalau saya sendiri ini kadang lagi ngobrol nih Bu Eva dengan abinya di rumah, tiba-tiba anak datang, Umi apa ya? Langsung masuk, Umi aku mau bertanya nih. Kalau kita misalkan belum selesai, anak kan mempunyai sikap egosentris yang tinggi, maunya didengarkan apa. Nah, kita juga bisa di situ ngajarkan. Ketika Umi dan Abi sedang ngobrol, tunggu dulu, baru izin.
Umi, kakak Zayan mau ngomong. Nah, jadi saya di rumah juga seperti itu. Didengerin dulu mau ngomong, iya sebentar. Nah, diajarkan sabar juga. Sebenarnya berbicara itu kan juga mengajarkan anak sabar ya. Iya, Kadang kan keinginannya apa, pengennya cepet-cepet, akhirnya nggak sabar teriak-teriak ya. Seperti itu Bu Eva. Jadi harus ada kontribusi kedua orang tua. Iya, itu mendidik pasti. Perkembangan bahasa. Lanjut, bagaimana apa saja manfaat dari etika berbicara? Ketika kita membahas tentang manfaat ini luas sekali Bu Eva. Yang salah satunya manfaatnya itu sebenarnya kembali lagi ke anak kita sendiri, ke Anandanya sendiri. Kenapa ketika Ananda bisa menggunakan bahasa yang bagus, yang baik, pasti Ananda punya banyak teman. Itu satu. Terkadang anak dibully itu juga tidak bisa kita langsung menyalahkan dari satu pihak. Oh ini dibully karena yang bully. Tapi kita harus cari tahu. Bisa jadi kadang anak kita yang usil dulu, yang suka iseng dulu. Akhirnya ketika dibales tidak terima. Nah, jadi kan karena sukanya ngomongnya nggak sopan, kadang nggak direm, ceplas-ceplos. Nah, manfaat untuk anak sendiri bisa diterima untuk lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah anak tersebut dia bisa tidak terbiasa dengan kekerasan verbal. Karena apa? Saat ini kita hanya terfokus, oh nanti ketika dia dewasa terbiasa nih kekerasan fisik ya, melakukan kekerasan fisik, padahal ketika dia bicaranya selalu menyakitkan orang lain, secara tidak langsung nanti Ananda akan terbiasa melakukan kekerasan verbal. Ya, takutnya nanti kalau menikah Bu Eva, ya kan, baik kepada pasangannya atau kepada anaknya, lah itu kan malah bikin memicu pertengkaran, sedikit-sedikit ngomong kasar dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya itu sangat banyak ya Bu Eva. Kemudian juga kita harapkan ketika anak-anak etika berbicaranya baik, lingkungannya baik, akhirnya anak-anak itu juga punya pikiran yang positif. Mendapatkan sesuatu yang positif, karena itu akan mengembangkan potensi anak yang lainnya. Coba kalau semua anak di sini seorang guru atau apa, kok kamu nggak bisa, maaf ya, misalkan, ya anak ini bodoh misalkan, ada kata-kata seperti, akhirnya membuat anak itu lebih down. Jadi manfaatnya dan menumbuhkan hal-hal positif lainnya. Bagaimana menurut Umi dengan banyaknya informasi di era digital ini sehingga anak mendapatkan bahasa atau ungkapan baru dengan begitu cepat? Sekarang kan banyak bahasa-bahasa aneh yang timbul dari media sosial. Itu benar. Ketika Umi mendengar bahasa itu yang baru Umi dengar asing, itu bagaimana harusnya respon Umi terhadap anak tersebut? Anak ya, memang tidak dipungkiri ya Bu Eva, kita itu berada di zaman digitalisasi. Mau tidak mau, anak-anak kita tercinta mengikuti eranya ya. Dengan banyak informasi ini pasti juga ada positifnya. Anak bertambah wawasannya, cara berpikir anak zaman sekarang dengan dulu kan berbeda ya. Cepat sekali dewasanya, bisa kita lihat ya. Contohnya ketika kita ngajak mereka berbicara, mereka bisa menerima, bisa memahami. Itu mereka kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya juga stimulasi dari tontonan mereka. Nah, tetapi tidak semua tontonan itu kan positif ya. Kadang ada ungkapan-ungkapan yang sekarang viral, apa ya Bu Ewa ya, misalkan ya, misalnya gaje ya kan, maaf ya, biasanya anjir gitu, maaf ya, itu kadang saya juga dengar gitu. Anak kok seperti ini lah. Karena yang namanya bahasa ini kan adalah ekspresi Bu Eva. Bahasa ini adalah ungkapan, tapi anak kan belum tahu ya, karena dilihat itu adalah ya mengungkapkan sesuatu yang seru, takjub, pakai seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita? Yang pertama pasti kita mengarahkan ke Ananda, kemudian kita memberikan informasi bahwa bahasa seperti itu tidak pantas untuk anak-anak, bahkan untuk dewasa pun juga tidak pantas. Jadi anak-anak akhirnya tahu memang untuk mengajarkan anak itu kan tidak mudah ya Bu Eva. Kadang kita sudah, misalkan Umi sendiri sudah nih, menjaga, kakak
Loh kok kayak gitu ngomongnya, apalagi anak Umi yang kelas 1 itu ya. Saya juga kaget Bu Eva, karena memang namanya bersosialisasi ya, ketemu dengan temannya, kemudian dibawa ke rumah. Nah saya mengarahkan, gak bisa, gak boleh seperti itu ya, itu tidak sopan, tidak baik. Kalau seperti itu bicaranya ya Allah, astagfirullah. Jadi kita berikan masukan yang baik ke anak-anak. Kemudian yang selanjutnya kembali lagi adalah pengawasan orang tua, dikontrol tontonannya. Mau kita di sekolah diberikan edukasi tadi yang luar biasa ya, tetapi di rumah dibiarkan nonton ya tontonan-tontonan YouTube ya, orang-orang dewasa yang pakai bahasa-bahasa tidak sopan. Nah ini orang tua harus membatasi seperti itu, mana yang boleh ditonton, mana yang boleh didengar. Pastinya harus dikasih reward dan punishment, karena yang namanya anak itu suka dengan pujian Bu Eva. Jadi ketika kita hanya memberikan pemahaman, kita hanya mengontrol, itu tidak maksimal. Ada reward, ada punishment. Punishmentnya apa? Bisa misalkan anak itu oke lah dikasih main ya, karena digitalisasi zamannya, boleh nonton ya, karena banyak-banyak edukasi juga di YouTube, boleh nonton seminggu sekali. Tapi ketika anak ternyata berbicara yang tidak bagus, oke, minggu ini off, tidak ada. Jadi akhirnya kan anak, ketika ada rewardnya, anak seminggu ini tidak berbicara yang jelek-jelek, kotor, ada pujian ya. Karena memang anak itu butuh pujian, butuh pendekatan, kemudian anak butuh diajak untuk bercerita. Seperti itu insya Allah nanti bisa meminimalisir. Baik, dari pembahasan tadi, pesan dari Umi tentang etika berbicara itu bagaimana? Etika berbicara adalah salah satu aspek kecerdasan Ananda. Makanya ada kecerdasan linguistik. Jadi ketika Ananda mampu mengungkapkan bahasa-bahasa baru, menerima sesuatu informasi yang baru, aspek perkembangan bahasa linguistik Ananda itu berkembang dengan bagus. Tetapi di era digital ini kita meminta peran orang tua, bagaimana kita bersama-sama untuk membimbing Ananda, kemudian mengarahkan agar Ananda bisa berbicara dengan baik dan sopan. Karena tidak selamanya Ananda itu dalam pengawasan orang tua. Bagaimana juga orang tua bisa berkomunikasi Bu Eva yang baik dengan pihak sekolah ketika ada laporan misalkan. Mama, biasanya ada nggak Bu Eva di sini? Biasanya ada. Ada, Mama ini ngapunten ya, Ananda kok hari ini teriak-teriak, ngomongnya kasar. Nah, ada sesuatu bahasa yang baru dibawa ke rumah kayak gitu. Ini dari siapa Bu Eva? Kayak gitu biasanya. Gitu. Nah, itu komunikasi dengan orang tua. Bagaimana orang tua tidak mohon maaf ya, tidak menyepelekan, tetapi juga berkontribusi ya. Itu saja Bu Eva. Dari pembahasan yang sudah panjang lebar nih Umi, saya bisa menyimpulkan bahwa perkembangan bahasa anak ini, etika berbicaranya itu ada beberapa faktor ya, dari orang tua, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah juga. Kita sebagai orang tua, sebagai pengajar, tugasnya hanya mengarahkan, mendidik anak-anak agar bisa berbicara dan etikanya sopan seperti itu. Dengan adanya perkembangan zaman ini yang semakin maju, tugas dari kita adalah memantau, mengarahkan yang lebih baik nih Umi. Baiklah teman-teman, dari pembahasan ini semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.